Selamat datang di acara podcast dari kelompok TIP 1 DKC. Di acara podcast ini kita akan mewawancarai salah satu seniman dari Malang, yaitu Siklum Anggrek. Kesibukannya sekarang apa nih, Mas? Ada giveaway. Kan masih kerja di bidang kreatif desain. Selain di desain, apalagi kesibukannya? Musik juga Terus itu dari dulu apa baru-baru? terus dari tahun 98 mulai di dunia desain sama musik. Lama banget ya Mas ya. Saya aja baru lahir ini. Belum kayaknya. Oh iya benar sih. Belum. Terus sejak memulai karir berilustrasi sama musik itu dari tahun berapa? Mas? Ini ilustrasi dulu apa musik dulu? Lebih enaknya ilustrasi dulu. Ilustrasi sebetulnya aku mulai TK sih. TK? Ilustrasi dulu. Dari TK? Ilustrasi. Oh, Tahun 2015. pakat ya itu. Kebetulan ya kebetulan nggak sampai SMA, keluar SMA baru nekunin bidang ilustrasi. Dan aku pun juga nyari ilmu ke teman-teman, sebetulnya ya otodidak. Dia nggak ada sekolah ini nggak ada jurusan tertentu yang aku di ilustrasi. Ya, pikirku sih nggak harus sekolah juga. Tapi lebih baiknya kalau Sekolah lebih formalnya ya Mas. Tapi kan kalau di zaman sekarang kan sekolah itu bukannya nggak penting sih, tapi ya lebih baik kita otodidak supaya bakat kita itu terekspos lebih, ya terasa lebih baik lagi. ya benar juga, tapi tetap dari segi teori memang kalau sekarang lebih meluas daripada zaman dulu. Apalagi teknologi yang sudah berkembang besar kayak gini Mas. Benar. Apalagi internet sekarang juga zaman dulu belum ada. Belum ada ya. Masuk aja tahun 2000-an, 2000-an baru bisa mengenal. Dan semangat itu ya. Dan untuk style tersendiri dari Mas Siklum itu apa? Kayak ilustrasi. Kalau ilustrasi dari basicnya realis, Lebih realis. terus ke aku ngulik terus ke detailing, tapi kalau sekarang sih lebih ke dark art. Nah itu Dark art, sangar nih. dark art aku lebih dominan ke konsep-konsep merchandising seperti band-band metal gitu. Poster-poster gitu Mas. Poster juga. Kalau target pasar nih Mas, lebih ke lokal apa ke internasional? Oh pasti jelas ke internasional lah. Internasional. Karena kan juga banyak website internasional, anak-anak lokal yang bikin ngerjain apa namanya web internasional, terutama kayak di Fiverr itu. Kalau tahun 2008 mungkin di waktu itu aku apa ya, MDs. Sekarang udah ganti. Dan untuk project selanjutnya apa, project yang lagi dikerjain ini apa? Kalau boleh tahu gitu. Kalau basic, aku sendiri kan juga kerja di salah satu clothing Malang. Di mana Mas? Di desain grafis di Radisson. Itu pertama. Kalau side project aku luar juga banyak lokal juga sebab juga sekarang lagi kerjain project dari New Zealand. Jauh banget.
juga dari apa namanya dari itu juga relasi. Kalau project yang paling berkesan buat Mas Hukum sendiri apa? Kalau project berkesan, kalau berkesan ya berkesan semua. Berkesan semua, pasti itu. Pasti kita sebagai ilustrator ada berkesannya pasti itu. Ada berkesannya mungkin dari terutama dari revisian. Banyak Revisian itu pasti. Terus kita nggak cocok mungkin melampaui batas dari konsep. Kalau over gitu kan. Terus interaktif sama klien juga itu pertama. Terus kalau yang paling berkesan ilustrasi kita dipakai bisa jadikan sebuah produk sama klien, mereka pakai produk kita. T-shirt, poster itu pakai sendiri. Kendalanya cuma itu aja Pak, ada lagi Mas kalau selama Mas Hukum menjalani pekerjaan sebagai desainer ilustrasi? Kalau kendalanya mungkin ya ada beberapa sih klien di Asia, paling mereka hilang gak bayar. Itu ada pasti itu. Ada beberapa negara. Sering deh, Iya. sering banget apa gimana? Kalau dihitung dari teman-teman sih ilustrator se-Indonesia banyak Banyak. sama itu yang paling tinggal kan kita. Pasti lah kalau menjaga rekaan. Kalau komunitas sendiri, Mas Hukum punya komunitas sendiri apa gabung sama komunitas lain? Lagi di Malang. Sebetulnya kalau komunitas sendiri aku tahun 2012 kebetulan ikut mendirikan komunitas pena hitam di Malang itu tahun 2012. Mungkin tahun depan ini anniversary-nya 10 tahun. Tapi waktu itu aku tahun 2013 sudah keluar dari pena hitam. Tinggal mereka berdua dan sekarang alhamdulillah udah satu Indonesia. Jalan terus ya? Jalan terus konsisten. Project terakhir apa Mas? Project terakhir banyak kayak mural. Mural itu ya? Dia tetap sama merchandising, ilustrasi merchandising. Ini masih dulu. Tips untuk desainer apa ilustrasi pemula supaya bisa lebih jago lagi. Kalau buat teman-teman ya harus ini menggali ilmu, referensi juga, tekun, melajari tiap hari. Apa dari mungkin kalau dari ilustrasi sendiri mungkin dari goresan, kurang, terus apa media yang akan diterapkan dari ilustrasi kita, mungkin dari digital apa manual kita bikin seperti apa. Itu ya tiap hari memang. Terus tiap hari dilatih. Tiap hari dilatih terus. Terus kontras, kartun, penting banget. Sama referensi juga. Referensi, salah satunya referensi penting banget. Terus hasil karya kita, basic kita seperti apa, mungkin realis. Mau kita arahkan kemana? Style basicnya. Oh, arah kemana itu? Terus kita harus jujur. Karya terus. Nggak nyerah gitu Mas? Iya pastinya. Memang pingin. Untuk sekarang ini Mas Hukum lagi sibuk apa? Ada apa aja? Project mural, apa ilustrasi gitu? Musik juga, terus ilustrasi tetap lah. Tetap tiap hari. Tiap hari. Ya mampu berjalan. Yang reguler ya.
Untuk mural sendiri Mas Hukum ini udah lama banget apa masih baru? Kalau mural sendiri aku udah 15 tahun. Lama juga Mas? 15 tahun. Sebelumnya aku mural project Rambina, tapi kebetulan banyak yang cocok ya aku terus. Kebetulan kan aku seneng dan lanjut terus. Untuk media catnya itu sendiri berbeda-beda Mas? Oh pasti kita lihat tekstur dari dinding. Mungkin aku memang aku pakai ini kuas cat. Nggak pernah pakai pilok apa? Berat ya? Mungkin passion juga di situ. Tapi untuk pengerjaan itu memakan waktu berapa lama? Tergantung media sama konsep juga. Iya, warna juga, tekstur dari dindingnya itu sendiri seberapa besar, konsepnya. Itu. Paling kalau media, ya katakanlah 3 meter kali 3. Kalau katakanlah monokrom bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam itu paling cepat ya? Paling cepat. Harus tahu sih ya. Semakin konsepnya sebetulnya. Konsepnya juga mengenali media yang mau kita gambar. Dindingnya kayak apa? Ya bener. Pengaruh banget. Otomatis ya hasil akhirnya nanti. Sementara cuma itu dulu Mas. Oke. Yang lain belum ada jawaban juga sih. Untuk akun sosial media sendiri Mas itu aktif di beberapa media itu. Instagram, Twitter nggak? Twitter, alhamdulillah di banned. Alhamdulillah Mas. Mungkin sering liatin akun-akunnya nggak jelas. Mungkin kayaknya. Mungkin ya. Iya. Asik sih Mas. Instagram doang Mas. Behance, Fiverr. Behance ada, Fiverr ada. Kalau YouTube sendiri Mas itu main? Pinginnya sih. Oh, Iya. masih harapan ya. Mungkin kedepannya bisa. Pasti. Bisa di-share juga Mas akun Instagramnya supaya teman-teman nggak bisa lihat-lihat buat referensi. Siklum underscore angka berikut SICK. Ada ributnya ya. Iya. Siklum underscore angka berikut. Oh, bisa dilihat di bawah ini ya Mas. Sementara terima kasih Mas Kim buat wawancaranya. Semoga akhirnya bisa terus sukses. Sekian obrolan santai kita hari ini bersama Mas Siklum Angin Ribut dan terima kasih, selamat sore.